Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa imamil muttaqin, qadil ghuril muhajjalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah di saat mungkin ada sebagian orang yang sedang disibukkan dengan hal yang sia-sia, maka kita masih diizinkan oleh Allah untuk bergabung, untuk belajar Al-Quran di tahsin online yang dibimbing oleh Ustadz Rudini. Dan semoga Ustadz selalu di dalam lindungan Allah. Dan juga kita doakan sahabat-sahabat kita yang lain yang tidak bisa bergabung karena kan ada uzur yang tidak bisa dihindari. Semoga Allah mudahkan segala urusan mereka. Baik, sebelum kita mulai untuk pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rudini masih mengenai tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Anda ingatkan buat diri Anda sendiri dan juga untuk kita semua untuk selalu luruskan niat karena Allah. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menyerap dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Ustadz insya Allah. Mangga selanjutnya Anda serahkan kepada Ustadz. Fadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, nikmat Allah yang begitu besar, yang banyak ini masih kita rasakan. Nikmat mata yang masih bisa melihat, yang masih bisa mencium, nikmat tulang yang masih terbungkus dengan isi dengan kulit dan lain sebagainya, nikmat darah yang masih bisa mengalir. Ini besar sekali. Ini suatu anugerah yang besar sekali. Dan yang paling indah adalah nikmat Islam yang masih ada dalam diri kita dan tertanam secara permanen dalam diri kita, yang sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Teman-temanku, sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan pelajaran yang telah kita pelajari kemarin sampai bait keempat. Dan sebelumnya salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, istri-istrinya, sahabat, sampai orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, istiqomah dan berpegang teguh kepada sunnahnya hingga akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdi addu 'alaiha bin nawajid. Jadi kata beliau, peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, yang telah Allah berikan petunjuk. Mereka adalah Allah berikan petunjuk. Jika mereka berfatwa, jika mereka berpendapat, maka tidak ada yang diragukan lagi, karena sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geram kalian, karena gigi geram ini gigi yang paling kuat di antara gigi-gigi yang lain. Sehingga Nabi SAW mengibaratkan gigit dengan gigi geram kalian, pegang dengan erat, karena di akhir zaman kata Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi itu seperti memegang bara api. Seperti memegang bara api. Dia panas, ya. Akan tetapi ketika melepasnya, maka tergelincirlah kita. Maka akan jadi sesatlah kita. Ya. Ketika kita pegang, maka tahanlah rasa panas tersebut. Sahabatku yang baik rahmati Allah, ingat juga, ya, setajam apapun penglihatan kita di malam hari, setajam apapun penglihatan kita di malam hari, kita tidak akan bisa melihat tanpa penerangan.
tanpa ada sesuatu yang terang. Begitu juga setajam apapun hati kita mentakwil dan sebagainya, berpikir dan sebagainya, tidak akan pernah benar ketika kita tidak diterangkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita diterangkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekuat apapun pikiran kita, sekuat apapun hati kita, feeling apapun itu namanya, ketika tidak diterangkan oleh wahyu, maka tidak akan pernah bisa melihat jalan yang benar. Maka ketika wahyu itu berbicara, diterangkan oleh wahyu, diterangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tidak terjatuh, maka kita tidak akan terpeleset. Ketika malam hari kita melihat sesuatu yang tidak kita lihat dan gelap gulita, pasti akan terjatuh walaupun ada itu di lubang ya dan lain sebagainya ya, jalan tidak bagus ataupun banyak beling dan sebagainya, banyak duri dan sebagainya, maka pasti akan terjatuh tanpa penerangan. Oleh karena itu setajam apapun feeling kita, hati kita dan sebagainya, pikiran kita, ketika tidak ada penerangan yaitu wahyu, yaitu hadis Nabi SAW, maka kita akan terjatuh, maka kita akan tergelincir, maka kita akan tersesat dari jalan yang benar. Falya'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan benar. Itu para ulama mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadikan menangguhkan hati kita dan menangguhkan hati kita dalam sunnah Nabi SAW, memegang sunnah Nabi SAW dan tidak melakukan suatu hal yang tidak manfaat. Saudaraku yang baik rahmati Allah, ketika ibadah itu mencerminkan atau ibadah kita ini ya mengakibatkan atau menghasilkan perubahan dalam diri kita, maka ibadah itu baik, maka ibadah itu berkah, maka ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ibadah itu kita lakukan, ritual yang kita lakukan, tapi tidak ada perubahan dalam diri kita, tidak ada imbas baik dalam diri kita, maka percayalah bahwa ibadah itu ibadah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya kita belajar pada malam hari ini melainkan atau menunjukkan bahwa ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kebaikan kita dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari bait yang kelima dalam kitab Nuniyah As-Sakhawi yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi. Bismillahirrahmanirrahim. Lil harfi mizanun fala taku taghiyan. Ya. Wala taku mukhsiral mizani. Ya. Setiap huruf itu memiliki timbangan. Di timbangan ini tempo bacaan tidak terlalu cepat. Misal pertama baca cepat, yang kedua, yang selanjutnya lambat. Cepat lagi, lambat lagi. Misalnya alam terkait pada Rabbi habis film. Nah, itu namanya tempo bacaan. Dia harus rata semuanya. Harokatnya sama, rata. Ketika dia panjang, panjangkan. Kita pendek-pendekkan. Ya. Kata beliau, janganlah fala taku taghiyan, janganlah engkau berlebihan. Ya. Fihi wala taku mukhsiral mizan. Janganlah engkau berlebihan terhadapnya. Dan jangan juga engkau mengurangi timbangannya. Tidak boleh juga dikurangi. Jika dia sudah seperti itu, maka tidak boleh dikurangi timbangannya. Kalau dilebihkan juga timbangannya. Harus pas. Ya. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh juga ditambah-tambah. Nah. Lanjut. Pengertiannya apa dalam hal ini? Ya. Pengertiannya adalah pada bait ini ya muallif atau penulis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pentingnya mizan, pentingnya timbangan dalam membaca Al-Quran. Ya, memperhatikan mizanul huruf, yaitu tempo bunyi huruf dan harokatnya. Biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, ini tidak bisa kita alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, ini tidak sama. Jadi harokatnya sama. A, I, U. Misalnya gitu. I misalnya. Nggak boleh dia. Atau nggak gitu. Jadi kalau ada A, misalnya barisnya harokat A, I, U. A, 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 A. Kalau maju misalnya A, 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 A. Kalau dia I, I. Kalau dia panjang I, harus sama. Yang namanya mizan, timbangan huruf. Ya. Agar apa? Agar seimbang dan kata beliau agar seimbang dan proporsional dalam mengucapkannya. Ya. Yakni secara tidak berlebihan dan tidak juga menguranginya. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan mizan yang baik? Dengan cara bertalaqi. Dengan cara bertalaqi. Talaqi oleh guru-guru antum nanti. Ini bab yang keempat. Saya ulangi sekali lagi. Lil harfi mizanun fala taku taghiyan. Perhatikanlah mizan dalam huruf ini karena dia setiap huruf itu lil harfi, setiap huruf itu mizanun, memiliki mizan. Fala taku taghiyan, dan janganlah engkau berlebihan fihi, di dalamnya, hadapnya. Wala taku mukhsiral mizani, dan janganlah engkau mengurangi timbangannya. Nah, bait yang keenam menjelaskan, ya. Lanjut ke bait yang keenam. Fa idza hamazta faji bihi mutalatiyan. Mutalattifan. Saya ulang. Fa idza hamazta faji bihi mutalattifan min ghairi ma buhri wa ghairi tawani. Kata beliau, penulis mengatakan, jika engkau mengucapkan huruf hamzah, fa idza hamzata faji bihi mutalattifan, maka ucapkanlah dengan lembut, ya. Buhrin wa ghairi tawanin, tanpa berlebihan dan tidak juga dengan lemah. Misalnya apa? Kemarin yang saya jelaskan, tidak seperti orang yang memuntah. Yo, misalnya. Dia tidak juga seperti orang yang ditahan sekali. Yuk, enggak juga. Dia tidak juga dilemahkan, ditashfilkan, tidak juga. Nah, dia ringan. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh terlalu ditekan dan tidak juga boleh terlalu dilemahkan. Ya, pada bait ini, ya, penulis mengatakan memperhatikan agar mengucapkan huruf hamzah dengan ringan tanpa berlebihan, atau dihentakkan dan tanpa kekurangan, atau ditashil, menjadi ditashil, ya, ini pertengahan. Jadi misalnya alladzi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina nah ini enggak boleh, alladzina yu'minuna. Atau misalnya alladzina yu'minu, alladzina yu'minu, tidak. Dia takarnya sama, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minu. Bisa atau atau yuminu, ya. Ini dia tidak boleh
tashil atau dikurangi. Tidak juga dia terlalu ditahan. Perhatikanlah huruf hamzah. Ini kita diajarkan oleh penulis hamzah. Mulai dari hamzah. Fa'idha hamazda faji' bihi mutalattifan. Perhatikanlah jika engkau mengucapkan huruf hamzah, faji' bihi mutalattifan. Ya, ucapkanlah dengan lembut, latifan. Ya, lembut. Ya. Min ghairi, tanpa berlebihan, min ghairi ma, tanpa berlebihan, buhrin, tanpa dia berlebihan, wa ghairi tawani, dan juga ya dengan lemah. Nah, tidak boleh dengan lemah, juga berlebihan. Tadi Anda sudah jelaskan, sudah contohkan bagaimana yang berlebihan dan mana yang lemah. Nah, bait yang ketujuh sudah membahas tentang mad. Ya, ini kesalahan juga di mad. Bait yang ketujuh, wamdud hurufal maddi 'inda musakkin aw hamzatin hasanan akha ihsan. Akha ihsani. Wamdud hurufal maddi 'inda musakkin aw hamzatin hasanan akha. Wahai saudaraku, Imam Sakho mengatakan, wahai saudaraku yang baik, tambahkanlah kadar panjang pada huruf mad at-tabi'i. Ya. Ketika menghadapi sukun. Maksudnya dia mad lazim atau arid lis sukun. Au hamzatin, atau hamzah, ya. Hasanan akha ihsani, atau hamzah mad muttasil atau mad munfasil, maksudnya dengan baik. Ini kita diajarkan bagaimana mad munfasil, mad muttasil, mad lazim, dan mad arid lis sukun. Dalam artian ini inti daripada bait ini adalah dia menjelaskan mad far'i. Inti bait yang ketujuh ini menjelaskan tentang mad far'i. Ya. Jadi bait ketujuh adalah menjelaskan tentang mad far'i. Apa mad far'i itu? Anda sudah jelaskan mad far'i ini sebagai ini aja, sebagai murajaah. Ya. Mad far'i itu apa? Pertambahan kadar panjang mad tabi'i. Ya. Kadar panjang mad tabi'i itu panjang, makanya namanya mad far'i. Karena adanya sebab. Sebab apa? Nah, kemarin dijelaskan udah ya, ada sebab hamzah, sebab sukun, ada yang sukun asli atau arid. Ya, ada juga setelah huruf mad. Jadi ini adalah sebab dia panjang, sebab sukun asli, ya, atau sukun aridah, ya. Ada juga sebab dia hamzah. Nah, mad far'i disebabkan oleh hamzah, maka dia mad muttasil, mad munfasil, dan mad badal. Ya, yang dijelaskan lagi biar jadi murojaah ya buat teman-teman. Mad munfasil, ya, itu adalah mad yang disebabkan karena hamzah. Mad muttasil juga sama yang disebabkan karena hamzah, dan mad badal juga yang disebabkan karena hamzah. Kenapa dikatakan mad badal? Mana yang diganti? Yang diganti adalah hamzah yang kedua. Biasanya AA itu digantikan dengan huruf mad, yaitu mana huruf badnya? Alif. Kan hamzah setelahnya alif, yaitu harusnya hamzah. Ya, tapi hamzah digantikan oleh alif madiyah, makanya mad badal, ya. Penggantinya adalah alif itu. Pengganti hamzah adalah alif. Makanya dimasukkan dalam mad far'i. Mad far'i yang disebabkan oleh sukun, ya, adalah mad lazim. Ya, ada yang sukun aridah dan sukun asli. Yang sukun asli ini mad lazim. Harfi, ya, mukhaffaf, ada juga harfi musaqqal, ada juga kalimi mukhaffaf, ada juga kalimi musaqqal. Ini yang disebabkan karena
Mad arid lis-sukun, ya, mad yang disebabkan karena sukun, lazim apa yang disebabkan karena sukun aridah, dan juga termasuk daripada madlin, ya. Mad lazim dan mad lazim kalimi dan mad lazim harfi, ya, mudi harfi mudi kalimi, maka disebabkan karena sukun asli, ya. Kalau dia disebutkan karena sukun aridah, maka dia menjadi mad arid lis-sukun dan madli. Ini kita mau jawab tentang mad apa? Mad far'i. Nah, dan apa? Rincian tentang mad itu sudah dijelaskan ya dulu. Di matan Al-Jazari dijelaskan. Ya, yaitu pembagian mad far'i. Dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal, dalam matan Tuhfatul Atfal. Dulu kan dijelaskan juga tentang mad di sana, jelas itu pokok-pokok mad. Jelas sekali. Nah, dalam bait yang ketujuh, ya, bait yang ketujuh dijelaskan wal maddu min qablil musakkin wal maddu min qablil musakkini duna ma qad mudda lil hamzati bistiqani. Apa maksudnya? Apa di matanya jelaskan, yakinlah bahwasanya ukuran panjang mad itu terletak sebelum sukun. Maksudnya mad arid sukun ini lebih pendek daripada mad yang terletak sebelum hamzah, yaitu mad muttasil. Ini menjelaskan, matan ini menjelaskan bahwa urutan mad atau apa tingkatan mad. Ya. Bait ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan dalam mad far'i. Wal maddu min qablil musakkini dunama. Dan mad itu biasanya yakinlah bahwasanya ukuran panjang mad yang terletak sebelum sukun min qablil musakkin dunama, ya, itu maksudnya sebelum sukun itu mad arid sukun qad mudda lil hamazati bistiqani, lebih pendek daripada mad yang terletak sebelum hamzah, yaitu yang sebutnya adalah mad muttasil. Dalam ini muallif penulis ya bait ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan mad dalam mad far'i. Kemarin sudah kita jelaskan tentang tingkatan mad. Ya, tingkatan mad khaffaf harf musaqqal, kalim mukhaffaf, kalim musaqqal, dan kadar panjang madnya adalah 6 harokat. 6 harokat. Yang kedua adalah mad muttasil wajib, ya, dan kadar madnya adalah 4 atau 5 harokat, ya. Yang dari tariqah syatibiyah. Ya. Yang ketiga adalah mad arid lis-sukun. Kadar madnya 2, 4 atau 6 harokat. Selanjutnya adalah mad munfasil jaiz. Kadar madnya ya qasr, ya ini 2 harakat, ya, tariqah thayyibah, dan 4 atau 5 harakat dari tariqah dari jalur syatibiyah, ya. Nah, yang kelima ya itu mad badal. Sudah dijelaskan ya tingkatan mad. Yang kelima adalah mad badal. Kadar madnya yaitu 2 harakat dalam riwayat Hafiz dari jalur tariqah syatibiyah. Nah, dalam matan yang lain yaitu Syekh Samadudi menjelaskan rahimahullah
menyebutkan dalam nazam talkhis alla alli al-bayan, menjelaskan alla ali al-bayan, menjelaskan aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhu fa'aridun fadhun fisalin badal. Jadi mad yang paling kuat adalah mad lazim, mad muttasil, mad arid sukun, mad munfasil, dan mad badal. Ini sudah dijelaskan dalam Syekh di matan atau dalam nazam takhlis Allah Ali al-bayan oleh Syekh Samanuddin oleh oleh Syekh As-Samanudi rahimahullah. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Mad yang paling kuat adalah mad lazim, mad muttasil, mad arid lisukun, dan mad munfasil, serta terakhir adalah fabadal, yaitu mad badal. Nah, sampai di sini, mangga ada yang mau didiskusikan, silakan. Mohon maaf, Ana off video dulu sebentar. Ya, assalamualaikum. Bagaimana sahabatku sekalian? Apakah sudah bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Ustadz? Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh. Yang mau ditanyakan, silakan langsung dibuka mic-nya. Teh Marli, Teh Marita, Teh Rita, silakan. Pak Henry. Ustadz, berarti kalau tingkatan-tingkatan mad itu diambilnya dari matan ini, Ustadz ya? Dari sini ada, dari tadi Syekh As-Samanudi ada, dari Matan Tufah juga ada. Dijelaskan tadi di syarah itu ada. Tingkatan-tingkatan mad itu. Nah, siap, Ustadz. Kita lanjutkan sampai bait ke-10 insyaallah. Habis itu kita istirahat karena kayaknya ada kurang memungkinkan untuk dilanjutkan. Aman, Ustadz, fadol. Nah, saya lanjutkan ke bait yang ke-9 tentang huruf H. Ini huruf tadi Hamzah, sekarang H. Wal ha'u takhfa, ya, fajlu fi izhariha nahwi min hadin wa fi buhtanin. Ya. Huruf H yang memiliki sifat yang lemah atau samar, maka berusahalah untuk mengucapkannya dengan jelas. Ya. Fajlu fi izhariha, fi izhariha. Maka ucapkanlah dengan jelas. Min tahwi, seperti pada kata min hadin. Wa fi, dan dalam kata juga, dan di dalam katanya buhtain. Maksudnya apa? Ya, minha, setelah huruf min, nun itu biasanya ha dilemahkan. Minna, atau dia buhta, buh. Ini salah ya. Buhtani. Ini salah. Buhtani. Dia jelaskan. Buhtani. Ya, jadi dia jelas dari tenggorokan. Apa juga ya, wa jibahuhum, dan kata-kata jibahuhum, dan wa wujuhuhum, ya, bayyin bila, jelaskan pengucapan pada huruf ha, ya, seperti kata jibahuhum, ya, jibahuhum, dan wujuhuhum, ya, siqalin
siqalin tazidu bihi ala tibyani. Hal tersebut akan menambah jelas dalam pengucapannya. Mu'allif mengatakan pada bait ini penulis menjelaskan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengucapkan huruf H. Jadi jelas semuanya. Misalnya wujuhuhum, jibahuhum, ya. Jadi dijelaskan huruf H dia termasuk huruf yang lemah dan cenderung berbunyi samar. Hal ini karena apa? Makhrajnya yang jauh. Apa yang menyebabkan dia samar? Karena makhrajnya yang jauh. Ya, makhrajnya jauh. Yakni dari pangkal tenggorokan. Jadi dia memiliki sifat-sifat lemah seperti hamas, rokhawah, istifal, infitah. Ya, dia memiliki sifat-sifat yang lemah. Oleh karena sebab itu, ya, ketika mengucapkan huruf H, ya, hendaklah ia diucapkan dengan jelas, tanpa kurang dan berlebihan di dalam kondisi harokat apapun. Seperti misalnya kata seperti ini, ya, minha yang tadi, minhadi, buhtani, jibahuhum, wujuhuhum, ya. Kalau wujuhuhum itu surah Ali Imran ayat 106. Jibahuhum surah At-Taubah ayat 35. Buhtani An-Nisa ayat 20. Min hadi Ar-Ra'd ayat 33. Nanti antum cari latihan sifat huruf H. Atau antum bisa latihan misalnya ha hi hu bah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha hauna hayna. Jadi jelas huruf H-nya jangan jangan direndahkan. Jangan direndahkan, jangan ditashil, jangan dihilangkan. H-nya seperti yang dikatakan tadi wal ha'un takhfif fajru fi izhariha. Dan huruf H itu takhfif, dia ringan, dia lemah. Fajru fi izhariha. Maka bunyikanlah dengan jelas. Fi nahwi dalam bunyinya, dalam contohnya misalnya min hadin, ya. Wafi dan di dalamnya dalam kalimat buhtani, ya, dalam kalimat buhtani. Apa juga dalam kalimat dan jibahuhum, wujuhuhum, bayyin bala, ya. Siqalin tazidu bihi ala tibyani. Nah, jadi huruf-huruf ini, contoh-contoh ini harus dijelaskan dengan baik. Teman-temanku yang baik dan mati Allah, mungkin kurang maksimal pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita mungkin lanjutkan pada pekan depan. Mungkin ada yang mau didiskusikan satu atau dua, mangga silakan. Pun kalau tidak ada juga tidak masalah. Baik sahabatku, silakan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum tasin pada malam ini kita tutup. Ana Ustadz, berkaitan dengan bait sebelumnya tentang mat, itu kita kadang-kadang kan mendengarkan apalagi seorang qori gitu membaca, kadang-kadang mat kan seharusnya sampai 6, tetapi kadang-kadang berlebihan sampai lebih dari 6. Nah, gimana kalau dalam gimana hukumnya kalau sampai membaca Al-Quran matnya, terutama mat lazim itu sampai lebih dari 6, Ustaz? Atau perlu diingatkan karena mungkin qori itu yang Ana dengar itu sering terlalu panjang gitu mat. Gimana menyikapinya, Ustaz? Nah,
Jazakallah. Baik, sudah. Alhamdulillah, pertanyaan sangat bagus sekali. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini dulu pernah Ana tanyakan juga pada beberapa ya guru-guru Ana, kata beliau itu yang panjang-panjang itu datangnya dari luar Arab, dari luar kebiasaan orang-orang Arab. Jadi saya juga kurang paham dari mana jalurnya, ya dari mana sanadnya, karena yang Ana pelajari mad itu yang nafasnya atau yang melebihi sudah diwanti-wanti oleh siapa Imam Al-Jazari dalam matanya wala takallufi wala ta'assufi. Ini termasuk apa yang ditekankan jangan berlebihan itu dalam mad. Ini sudah dijelaskan oleh beliau, akan tetapi mungkin yang membacanya dengan lebih itu belum membaca matan ini, atau dia sudah tahu akan tapi mungkin dia menikmati suaranya dengan bagus itu. Nah, yang kedua sudah dijelaskan juga dalam matan tufah di awal itu. Finnuni wat tanwini wal mududi. Kita disebutkan nun sukun dan tanwin serta mad. Makanya beliau menuliskan dalam bukunya di awal sekali itu wal mududi. Perhatikan tentang mad. Nah, ini juga menjadi PR buat kita ini. Memang ada ya, boleh kita dengan nada ya, tapi kita harus tahu juga ini lagi sedih dalam Al-Qur'an. Mungkin ini lagi bahagia, ayat bahagia dengan nada yang bahagia. Oh, ini lagi tentang siksaan dengan ayat siksaan dengan tegas. Ini tentang neraka, harus tegas ya. Sebagaimana awal-awal Anda jelaskan itu, ketika tilawati itu artinya tilawah itu artinya dia ketika melewati nar, ya melewati bacaan nar, melewati tentang neraka, tentang siksa, mereka berlindung kepada Allah. Kata Umar bin Khattab, dia berlindung kepada Allah dan tentang siksa itu. Dan ketika tentang kenikmatan beliau meminta kepada Allah agar terjaga nikmat tersebut. Bagaimana yang panjang-panjang ini, yang saya pelajari dulu tentang yang panjang-panjang ini, Anda juga pernah mempelajarinya, pernah berenang di itulah, berkecimpung di situ selama beberapa tahun dari kecil. Tidak tahu itu mana ayat yang sedih, mana ayat yang senang dan sebagainya. Terus hajar gitu, mending suara bagus terus matnya dipanjangkan, maka ini nikmat. Nah, ini tidak ada landasan sama sekali. Dan Ana pernah bertanya dulu kepada guru Ana, dia langsung mengatakan, kenapa antum tidak bertanya langsung kepada orang yang membaca seperti itu, katanya. Dan Ana juga belum pernah tahu riwayatnya seperti apa, kata beliau. Nah, ini juga dilema kita tentang mad yang panjang-panjang ini. Maka saya bersarankan kepada antum semua, maka ambillah mad dari mana, dari siapa antum belajar, dan dari dari mana dia belajar, dari mana antum mengambilnya. Karena mad ini adalah salah satu di mana kesalahan-kesalahan dalam kita membaca Al-Quran adalah di mad. Nah, oleh karena itu, bagaimana yang panjang-panjang itu, wallahu ta'ala a'lam. Cukup sudah kita sampai 6 harokat. Karena Anda yakin antum semua tidak sampai kuat nafasnya sampai 25 harokat. Selesai. Kalau bisa untuk semuanya menghindar dari itu, dihindari. Kalau ada yang bertanya seperti itu, wallahu ta'ala alam, katakan dia tidak tahu. Anda juga tidak tahu bagaimana, dari mana riwayatnya, dari mana apa itu. Yang jelas dulu Anda pernah tanya itu karena Anda pernah berkecimpung di situ. Anda tanya, kata guru Anda, beliau mengatakan, antum langsung tanya saja kepada ya yang mengaji seperti itu, dari mana dapat riwayatnya. Ya, jadi kalau dia jelas riwayatnya, terus dari mana dapatnya, baru kita belajar. Tapi dituliskan dalam buku siapa? Dr. Aiman, ya, Syekh Dr. Aiman Rizwaid mengatakan bahwa ini kebiasaan atau datangnya dari orang-orang di luar Arab.
ya, kebiasaan atau datangnya dari orang-orang di luar Arab. Yang di luar Arab apa? Suriah luar Arab, pokoknya itulah negara-negara luar Arab. Soalnya jarang itu kalau lomba-lomba musabaqah atau lomba-lomba yang panjang-panjang bangetnya itu diadakan di Mekah Madinah itu hampir tidak pernah. Adanya di luar-luar Arab semua. Karena tidak ada yang seperti itu di sana. Ya. Nah, wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukran, Ustaz. Afwan. Ustaz, kalau Ana mau 6 harokat juga harus ngawahan dulu, Ustaz. Boro-boro lebih dari 6. Harus ngawahan dulu. Baik, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Teh Rita, mangga. Teh Marli, Teh Marisa, Teh Rita, fadhol. Ustaz, izin bertanya. Di luar ini Ustaz, di luar materi bahasan, cara membaca, misalkan kita membaca huruf yang berharokat dhammah, contohnya seperti iyaquluna, itu kembali dulu apa monyong terus Ustaz? Kembali dulu ke huruf lam atau monyong terus? Gimana dia kembali ke huruf lam atau monyong terus? Ya, Atau enggak yang marududu gitu Ustaz. Marududu itu Nah, kembali dulu ke huruf dalnya apa monyong terus apa gimana Ustaz? Syukran Ustaz. ketika dia susah untuk kembali ke monyong lagi atau normal lagi, maka tidak masalah. Misalnya mardu misalnya, atau tadi apa? Yaqulu misalnya. Tapi jangan sampai dia tebal, tidak merubahnya, ya. Misalnya yaqulu dia diam. Ada pergerakan sedikit misalnya. Yaqulu ada pergerakan sedikit. Ya, walaupun dia tidak sempurna pergerakannya, tapi dia punya pergerakan sedikit. Atau dia mau cepat mardudu. Atau dia diam mardudu. Jadi sebaiknya ada pergerakan, ya, tidak dia diam. Allah taala alam. Syukran Ustaz. Soalnya kalau digerakkan asa berat ya Ustaz. Kalau huruf Ya. dhammah. Sama seperti a'udzu misalnya. A'udzu billah, a'udzu bil. Kalau memang dia berat atau belum latihan maka labas. Tapi setidaknya ada pergerakan di sana. A'udzu. Tapi jangan juga disaktah misalnya a'udzu. Jadi dia disaktahnya tidak. Jangan sampai ada hukum yang lebih berat daripada dia melepasnya. Ya turun Ustaz. Sami-sami. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Satu terakhir lagi mungkin. Kalau ada. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Baik, Ustadz. Sepertinya sudah Alhamdulillah. ada yang bertanya. Barangkali sebelum kita akhiri atau kita tutup, mungkin seperti biasa Ustadz doakan dulu kita semua untuk bisa istiqomah dalam belajar Al-Quran dan senantiasa selalu diberikan perlindungan dan kemudahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kebaikan ini dan menjadikan malam ini malam keberkahan dan malam terijabahnya doa, ya. Allahumma rzuqnal istiqamah. Semoga Allah menganugerahkan kita semua istiqomahan dalam hal kebaikan apapun itu. Karena yakinlah bahwa kita tidak tahu kebaikan yang mana yang Allah akan terima. Teruslah berbuat kebaikan walaupun hanya sedikit. Karena Allah menyukai perbuatan yang baik walaupun dia sedikit, akan tapi dia istiqomah melakukannya. Semoga Allah memberikan jalan kepada kita, menunjukkan jalan kepada kita yang baik, yang hak,
dan kita diberikan kekuatan untuk mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan Allah memberikan kita penglihatan bahwa itu adalah batil, dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang batil. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang nanti bisa memberatkan timbangan kita di hari akhir, ya, timbangan kebaikan kita di hari akhir, dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang nanti meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz, jazakallahu khairan katsira atas waktunya di sela waktu Ustadz setelah beraktivitas. Alhamdulillah masih bisa untuk memberikan materi pada kita semua, dan ternyata materi ini setelah sebelumnya mungkin belum terlalu paham kita, dan sekarang udah masuk pertemuan kedua untuk materi kesalahan ini, dan Anda rasa dari Anda pribadi ini merasa bahwa ini adalah sangat penting buat kita untuk dipelajari ya. Terutama kita sedang belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, dan kita sudah waspada dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan ini Masya Allah sangat penting sekali. Alhamdulillah, barakallahu fikum untuk semua teman-teman yang tetap semangat belajar, baik yang mungkin sambil mustami, sambil ada kegiatan, semoga bisa diserap ilmunya insya Allah. Tetap terus berlatih dan semangat memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan jangan pesimis kalau misalkan kita masih belum bisa dengan sempurna menyebutkan huruf atau bisa membaca Al-Qurannya. Insya Allah terus berusaha dan Allah akan mudahkan. Baik Ustadz, selamat beristirahat, tetap selamat beribadah, dan banyak beradaptasi dan Al-Quran. Semoga Allah selalu membimbing dan melindungi kita. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok ada sesi talaki Ustadz ya, untuk juz 9 insya Allah. Baik. Insya Allah kita bertemu besok di nggak ngaji, nggak asyik. Ya, insya Allah. Karena tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Amin. Nuhun. Fadal Ustaz. Barakallahu fikum.